Selamat siang untuk seluruh sahabat-sahabat saya dimanapun saat ini Anda semua sedang berada. Tentunya sebagian orang masih tetap ada di rumah dan sebagian lagi tetap beraktivitas, ya, sekalipun ada SPBB, ya. Nah, teman-teman, hari ini sesuai dengan janji saya akan membagikan sedikit cerita tentang berdirinya sebuah pelayanan yang Tuhan taruh di dalam hati saya, saudara, yaitu yang namanya adalah layanan peduli bersama dengan orang sakit. Nah, layanan peduli bersama dengan orang sakit ini sudah menjadi berkat buat banyak orang hari ini, di mana kami bersama dengan tim melayani orang-orang yang sedang mengalami problem, yang sedang mengalami persoalan, yang sedang mengalami sakit penyakit, saudara. Dengan cara apa kami menjenguk mereka? Kami langsung datangi mereka, baik mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, baik mereka yang sedang dalam perawatan di dalam rumahnya, saudara. Kami datangi mereka, kami doakan mereka, kami dengarkan setiap keluhan mereka, karena tentunya mereka juga butuh penghiburan, mereka juga butuh dikuatkan, saudara, ya. Dan kemudian kami memberikan informasi tentang apa saja yang kami ketahui, saudara, tentang sakit penyakit, saudara. Dan tentunya kami memberitakan kabar penting, yaitu tentang kekekalan dan kebahagiaan sesungguhnya. Bagaimana mereka mempersiapkan setelah mereka hari ini, saudara, ada, ya. Ini adalah sebuah panggilan. Nah, banyak orang bilang begini, kenapa Pak Henry meninggalkan dalam dunia pelayanan di mimbar, pelayanan khotbah? Saya tidak meninggalkan, saudara. Tetapi waktu-waktu ini, saat-saat inilah waktunya saya pakai untuk saya berbagi, untuk saya boleh turun langsung, untuk saya terjun langsung di mana banyak orang hari ini tidak terjangkau, banyak orang tidak terjamah, saudara. Ya, mungkin teman-teman saya hari ini sudah mempersiapkan, ya, video-video online, khotbah-khotbah online, saudara. Ya, tentunya Anda sudah diberkati oleh mereka. Dan saya tidak perlu lagi membuat video-video khotbah yang bersifat online, saudara. Ya, karena sudah, kalau semua orang ikut bikin khotbah online, saudara, ya, orang yang mendengar ya itu lagi. Tetapi bagian saya adalah saya turun untuk menjangkau, untuk menjamah orang-orang yang belum mendengarkan kebenaran firman, saudara. Nah, apa sih yang memulai? Apa sih dasarnya, saudara? Sebenarnya kami hanya melakukan kegiatan sehari-hari, ngobrol-ngobrol saja, di mana kami punya sebuah komunitas teman-teman di dalam dunia otomotif, saudara, dan kebetulan kami juga nge-gym bareng dengan mereka. Kami ngobrol, kami cerita, saudara, ya. Kira-kira kalau nanti bulan depan atau tahun depan kita sudah tidak bersama lagi, mungkin salah satu di antara kita sudah dipanggil pulang. Kira-kira dalam 1 bulan atau 1 tahun ke depan ini, apa yang mau kita kerjakan, apa yang kita mau lakukan, saudara? Kita mulai belajar, sharing. Ada yang belajar mulai tulis, saudara, kira-kira ngapain ya. Kemudian ada juga yang langsung mereka ucapkan. Hampir setiap hari kami bahas itu, saudara, yaitu bagaimana kita mempersiapkan ke depan nanti, saudara. Dan terlahirlah sebuah kata demi kata, sebuah cerita demi cerita, yaitu di mana kami tetap harus berfokus, kami tetap harus tertuju hati kita kepada Kristus, kepada Tuhan pencipta Allah kita, saudara, ya, yaitu bagaimana kita harus mencintai Tuhan kita, bagaimana kita mengasihi Tuhan kita. Makanya, saudara, terlontarlah sebuah firman yang dikatakan adalah perintah yang terutama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap rohmu, saudara. Nah, ini adalah salah satu tujuan utama kita. Bagaimana kita mengasihi Tuhan kita, bagaimana kita sungguh-sungguh sedang mengandalkan Dia. Secara vertikal kita harus cari Tuhan, tetapi juga kita harus secara horizontal, saudara, di mana Tuhan memberikan perintah yang terbaru. Lahir lagi, saudara, kami langsung dapat suatu peremahan bahwa sesungguhnya saudara dan saya juga harus saling mengasihi. Makanya, saudara, kami langsung teringat dengan perintah yang kedua. Ya, kalau tadi itu adalah perintah yang terutama, adalah Tuhan memberikan perintah yang terbaru, dia bilang. Jadi perintah yang kedua ini adalah perintah yang terbaru. Dia bilang apa? Kasihilah
Apa dia bilang? Hendaklah kamu saling mengasihi, dia bilang. Sama seperti Tuhan sudah mengasihi kamu, demikianlah juga kamu harus saling mengasihi. Wow. Saudara, Tuhan mau saudara dan saya saling mengasihi, saudara. Saling, saudara. Berarti saya mengasihi saudara, saudara mengasihi saya. Apakah cukup hanya untuk orang-orang saudara yang sama dalam imannya, ataukah buat semua orang? Saya langsung terpikir, banyak orang di luar sana juga yang belum mengerti, belum pernah mendengar kebenaran. Banyak orang belum tahu tentang Injil Kerajaan Allah, saudara. Nah, ini waktunya. Saya bilang, saya harus mengasihi juga banyak orang. Saya harus mengasihi orang-orang di luar sana, saudara. Ini adalah sebuah perintah. Ya, karena apa, saudara? Dia bilang begini, sama seperti Tuhan, dia bilang. Seperti Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya melakukan sama yang seperti Tuhan sudah lakukan. Bahkan dia bilang gini, sama seperti Tuhan melakukan terlebih dahulu terhadap kamu. Wow. Saudara dan saya sudah dikasih Tuhan terlebih dahulu. Makanya Tuhan bilang begini, kalau aku sudah mengasihi kamu, hendaklah kamu juga harus saling mengasihi. Mengasihi orang lain juga. Sama, kasihnya seperti yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara merasakan nggak tentang kasih yang Tuhan berikan? Kasih Tuhan itu seperti apa? Kalau saya merasakan yang luar biasa, bagaimana Tuhan pimpin saya, Tuhan sertai saya, Tuhan jaga saya, Tuhan pelihara saya. Hari lepas hari begitu banyak kesaksian yang dahsyat, yang luar biasa yang Tuhan kerjakan atas hidup saya. Kalau sampai hari ini saya masih bisa hidup, bagaimana saya bisa ada? Itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Betul? Makanya hari ini saya mau berbagi. Saya bukan lagi tipe orang hanya jago berkata-kata, jago cerita, saudara, ya. Enggak, saya lebih baik saya turun. Saya bukan sekedar mau bikin video, tetapi saya mau praktek di lapangan. Apa yang saya bisa kerjakan, apa yang saya bisa lakukan buat orang lain, sehingga membawa dampak dan berarti buat banyak orang yang membutuhkan, saudara. Itu yang menjadi dasar kita. Dan kemudian yang ketiga, apalagi Tuhan taruh lagi semuanya seperti amanat agung. Kalau kita sudah bisa mengasihi Tuhan kita, kalau kita sudah bisa mengasihi sesama, Tuhan bilang bukan cuma ada di dalam, tapi Tuhan bilang begini, pergilah. Wah, Tuhan kasih perintah saya untuk pergi, saudara. Pergi itu adalah meninggalkan tempat di mana kita berada, meninggalkan tempat kenyamanan kita, meninggalkan tempat kediaman kita. Dia bilang, pergilah dan jadikanlah semua bangsa. Dia bilang apa? Muridku. Jadikan semua bangsa. Banyak. Jadikan semua orang murid. Bukan murid saya, tapi murid Kristus, saudara. Ya. Jadi Tuhan mau setiap orang akan mengenal Kristus. Ya. Tapi syaratnya harus pergi. Bukan diam di rumah, bukan cuma nongkrong di atas mimbar, bukan. Pergi. Jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka, saudara. Ya, ini yang tiap hari kami praktekkan, kami memperkatakan firman, ya, dan terus kami melakukannya. Kami mengimani, saudara, seperti iman yang seperti apa? Dikatakan iman itu timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Tuhan. Iman itu sendiri apa, saudara? Iman dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang saudara dan saya harapkan, ya. Dan juga dia bilang bukti dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Itu iman, saudara. Bagaimana kita ngimani segala sesuatu akan terjadi dengan baik? Bagaimana kita bisa imani, saudara, bahwa hari ini apa yang belum kita lihat itu pasti terjadi, saudara. Tetapi dia bilang gini, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau saudara cuma berkata saya beriman, tapi saudara gak bikin apa-apa, mati. Iman, dia bilang apa? Tanpa perbuatan adalah kosong, saudara. Nggak bawa dampak. Tetapi iman yang disertai dengan perbuatan, dikatakan, itu adalah iman yang sempurna. Wah, saya mulai semakin bergairah dalam melayani, karena saya beriman akan banyak orang disembuhkan dari sakit penyakit, banyak orang akan mencari Kristus, banyak orang akan menyembah Dia sebagai Tuhan dan Raja, penguasa atas hidupnya. Ini yang menjadi dasar saya. Bahkan terus berkembang lagi sampai didengar dibilang apa? Janganlah kamu khawatir akan hidupmu.
Saudara, hari ini banyak orang khawatir. Banyak orang hari ini mukanya berubah, saudara. Karena apa? Karena mereka khawatir akan sakit penyakit, akan virus corona, akan bahaya kelaparan, akan kemiskinan, kesusahan. Begitu banyak orang khawatir. Tapi firman Tuhan katakan, dari sebelumnya, saudara, dari beberapa bulan yang lalu, Tuhan bilang, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan dan minum, dan janganlah kamu khawatir, dia bilang, akan tubuhmu, akan apa yang kamu pakai. Bukankah dia bilang, ya, hidupmu lebih berarti daripada makanan, dan tubuhmu lebih berarti daripada pakaian. Betul, saudara. Hari ini hidup kita lebih berarti. Berarti buat banyak orang. Berarti, sangat berarti, saudara. Ya, oleh sebab itu, saudara, jagalah, dia bilang, hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan bilang lagi, jaga hati, semua yang terpancar dari kehidupan. Ya, Tuhan bilang apa lagi, saudara? Jangan hendaklah juga kerajinanmu kendor. Hari ini banyak orang, saudara, ketika dia frustasi, dia stres, kerajinannya kendor, saudara. Dia nggak melakukan lagi yang seharusnya dia lakukan, apa yang seharusnya dia kerjakan. Dia nggak pernah lagi mencoba sesuatu yang baru. Dia cuma nekunin yang itu lagi, saudara. Ya, dalam keadaan begitu dia bikin itu juga, saudara. Nggak dong, saudara, mesti kreatif. Jangan kayak kerajinanmu kendor. Terus, saudara, ya, tetap melayani Tuhan, dia bilang. Bahkan dia bilang gini, bersukacitalah di dalam pengharapan. Saudara punya pengharapan, bersukacita. Dia bilang apa lagi? Sabarlah di dalam kesesakan. Ada masalah, saudara harus sabar. Dan yang ketiga dia bilang apa? Bertekun di dalam doa. Wow, saudara, hari ini masih tetap berdoa. Kita hanya cuma bisa mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Nggak bisa lagi mengandalkan kehebatan kita, kepintaran kita, kekayaan kita. Nggak, semua bisa habis, saudara. Hanya kita berpegang pada tangan Tuhan yang kuat, yang besar itu. Amin, saudara. Ya, dan itu saya lakukan. 2-3 orang, dia bilang, ya, hadir, Tuhan hadir. 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Bahkan dia bilang, kalau 2-3 orang ini sepakat berdoa, apa saja yang saudara dan saya minta, Tuhan kabulkan. Dahsyat bukan, saudara? Dan saudara, ketika kita sepakat, saudara, dia bilang apa? Doa orang benar, bila dengan sungguh-sungguh didoakan, sangat besar kuasanya. Dan bukan cuma itu, tetapi Tuhan, dia bilang gini, memberi kuasa dan otoritas buat saudara dan saya. Untuk apa? Untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan sakit penyakit, dan juga untuk memberitakan Injil kerajaan. 3 kuasa yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Hari ini, udah belum? Masih gak melakukan? Usir setan, doakan orang sakit. Wah, nanti kelihatan gak mujarab, gak terjadi mujizat kalau saya doakan orang sakit, orang yang sakit virus corona. Saudara, banyak sakit yang lain yang masih perlu didoakan, saudara. Ya, masih banyak orang yang hari ini kok, saudara, saya melihat terjadi kesembuhan. Ya, saudara, jangan cupet pikiran hanya terlalu penyakitnya corona doang, saudara. Lakuin. Masih gak memberitakan Injil. Justru banyak orang-orang hari ini yang sedang menunggu jamahan, sedang menunggu lawatan Tuhan. Kalau saudara di rumah terus, saudara cuman style video doang, capek. Ya, ada orang, saudara, gaptek, dia nggak bisa dengar-dengar, nggak pernah bisa lihat video. Nggak, saudara dong datangin. Ya, takut mati, saudara. Ya, hidup dan mati kita di tangan Tuhan, saudara. Ya, saudara, doakan saya bersama dengan tim untuk terus eksis, untuk saya tetap setia di dalam melayani, ya, untuk pekerjaan yang Tuhan titipkan, yang Tuhan percayakan kepada saya. Dan saya juga menunggu para volunteer. Kalau ada beberapa orang lagi yang hari ini mungkin saudara mau ikut di dalam pelayanan bersama dengan saya. Kalau saudara punya kerinduan hati untuk berbagi, ya, berbagi cerita, berbagi hidup apa saja, saudara, saya menunggukan belas kasihan dari tangan saudara. Saya cuma butuh gini, hati, waktu saudara, untuk mengasihi orang-orang yang perlu ditolong, orang-orang yang terjamah. Saudara,
Ada yang berkata kepada saya, Pak Henry sudah tidak lagi melayani orang-orang yang terhilang. Yang terhilang ada bagiannya, mereka bisa cari, saudara. Tapi saya lebih banyak mencari adalah orang-orang yang hari ini yang belum punya tempat yang benar, yang belum tahu tentang kebenaran itu. Saya akan cari, saya akan datang, saya akan memberitakan kabar sukacita itu. Saya berdoa buat saudara, saudara tetap sehat selalu, saudara terus diberkati Tuhan, saudara tetap memiliki hati mengasihi, tentunya kepada Tuhan, mencintai Tuhan dengan sungguh, mengasihi sesama, dan hidup saudara jadi berkat. Itu saja yang saya perlu sharingkan pada kesempatan siang ini. See you on the top bersama dengan Henry Wijaya. God bless you. Salam hormat.